Sore ini saya akan memberikan pupuk cair kepada tanaman cabai, ya. Cabai yang sudah berbunga dan berbuah, termasuk juga beberapa tanaman yang masih proses vegetatif, masa pertumbuhan, dan ada yang sudah mau menuju ke masa generatif berbunga dan berbuah. Nah, pupuk yang menurut aku tepat berdasarkan pengalaman pemupukan yang pernah saya lakukan di tanaman cabai, yaitu saya kombinasikan 3 jenis pupuk menjadi satu wadah plastik besar yang di dalamnya sudah ada campuran air bersih sekitar 20 gayung, ya, penuh 20 lebih. Ini sudah saya campur 3 bahan pupuk. Nah, 3 bahan pupuk itu apa saja? Ini pupuk POC kulit pisang dan sabut kelapa. Ini pupuk yang sudah difermentasi, kulit pisang dan sabut kelapa. Dan ini pupuk rumput hijau. Nah, ini rumput hijau, warnanya hijau ketuaan. Kemudian ini sabut kelapa dan kulit pisang. Jadi ketiga bahan ini saya gabungkan. Unsur hijaunya pupuk daun. Jadi ini dari pupuk daun-daun segar. Unsur hijaunya itu mewakili nitrogen, karena diambil dari keseluruhan hasil rumput gulma yang tumbuh liar, yang dipilih gulma yang segar macam, atau rumput yang dibersihkan dari lingkungan kebun. Itu diambil difermentasi menjadi pupuk. Fermentasinya cuman ditampung ke dalam air, kemudian dibiarkan minimal 1 bulan atau minimal 7 hari sampai 14 hari, kemudian sampai 1 bulan, bahkan sampai membusuk 3 bulan pun lebih bagus karena dia berbasis rumput yang mewakili nutrisi kandungan hara nitrogen, karena rumput yang dipilih berdasarkan situasi cuaca di musim hujan dan musim panas pun tetap kokoh, tahan, tumbuh hijau dan subur. Kemudian gabungan dari pupuk kulit pisang dan sabuk kelapa itu mewakili unsur kalium dan fosfat atau fosfor, termasuk ada beberapa unsur hara mikro lainnya yang jumlahnya sedikit tapi tetap ada di situ, kayak magnesium, kalsium, zinc, mangan, kemudian sulfur, kemudian vitamin A, vitamin C, vitamin B1, B6, B12, segala macam. Banyak sekali kalori, lemak, protein yang lain, mineral, banyak sekali di situ. Digabungkan menjadi satu. Dan saya sudah mempraktikkan beberapa kali di tanaman cabai, hasilnya juga memuaskan. Jadi ketiga bahan ini digabungkan, saya istilahnya adalah NPK. Nitrogen mewakili daun hijau, kemudian P dan K mewakili sabut kelapa dan kulit pisang, kalium dan fosfat. Nah, teman-teman bisa mempraktikkan dimanapun teman-teman beraktivitas, terserah. Takarannya 1 plastik ini untuk pupuk daun hijau, ditambah dengan 1 plastik lagi pupuk kulit pisang dan sabut kelapa. Ini akan bermanfaat untuk pemupukan tanaman. Untuk tanaman yang fase generatif bisa diberikan 250 ml per pohon atau bahkan sampai 500 ml per pohon, tergantung usia tanaman. Interval seminggu sekali atau 2 minggu sekali
pemupukannya. Tergantung teman-teman, tanaman teman-teman. Bisa teman-teman yang lebih paham pupuk yang teman-teman buat sendiri. Karena apapun kehidupan tanaman di lingkungan teman-teman adalah teman-teman yang lebih mengetahui sendiri. Kita hanya berbagi pengalaman dan pengetahuan bagaimana memupuk, memberikan nutrisi pada tanaman sesuai dengan pengalaman, pengetahuan, dan praktek yang pernah kita geluti selama ini. Nah, sekarang kita akan coba berjalan ke tempat yang ingin kita pupuk ya, tanaman yang ingin kita pupuk. Ini sudah diaduk, warnanya juga sudah mulai berbeda. Nanti seminggu kemudian teman-teman bisa lihat hasilnya ketika teman-teman mulai memupuk. Saya ukuran setiap tanaman ukuran pakai potongan botol bekas EMA 4 pertanian. Oke, kita jalan untuk melihat tanaman yang ingin kita pupuk. Ini kita turun ke bawah. Oke, kita jalan sampai di tanaman yang ingin kita pupuk. Nah, di sini yang nanti tanaman yang ingin kita pupuk menggunakan pupuk kombinasi 3 bahan, berbahan rumput hijau, kulit pisang, dan sabut kelapa ya. Ini. Jadi ini saya juga tidak membersihkan, mengeluarkan rumput yang hasil cabut dari di dalam bedengan ini. Ini per tanaman kita bisa kasih satu wadah. Bisa teman-teman, tergantung ukuran yang mau teman-teman gunakan. Oke, kita pupuk semuanya. Ini saya biasanya menggunakan seperti ini. Oke, ini full. Buahnya semakin banyak, bunganya juga semakin banyak. Nah, yang ingin saya mau jelaskan sebenarnya, pupuk yang terkandung di dalam daun-daun hijau itu sebenarnya baunya menyegat sekali. Makanya selain dia menjadi nutrisi untuk pupuk cair, dia juga bisa menjadi pestisida bagi tanaman. Pestisida kan memiliki sifat ya, sesuatu yang berbahan pestisida itu memiliki kurang lebih beberapa sifat. Yang pertama, dia bersifat racun misalnya. Yang kedua, dia bersifat menyegat baunya. Yang ketiga, dia bersifat mengobati, dan kemudian bersifat pencegahan. Jadi POC yang baunya menyegat, kemudian di dalamnya ada rumput yang barangkali kita gunakan rumput-rumput segar, di dalam juga rumput yang mewakili nutrisi pestisida yang terkandung,
kita buat POC, ketika kita spray ke tanaman, sebenarnya sudah bisa menjadi pupuk cair berbasis pestisida untuk tanaman. Jadi kita tidak membuang tenaga lagi untuk membuat terpisah antara pestisida dengan pupuk cair. Itulah mengapa saya sudah jarang menggunakan pestisida nabati, karena setiap pupuk saya itu baunya menyegat. Bahkan ada beberapa saat saya cek hamanya juga, lalat buah dan lain-lain sudah mengurang, hampir tidak ada lagi, populasinya sudah mengurang. Itu artinya pupuk yang kita berikan itu juga mengandung pestisida sebenarnya, pestisida nabati, sehingga teman-teman bisa mempraktikkan ini dalam rangka untuk memberikan nutrisi pada tanaman yang bisa mengurangi upaya untuk membuat pestisida. Ininya sampai ditangkai, buahnya banyak. Ini juga sudah beberapa kali petik, buahnya banyak. Ini banyak. Nah, kuncinya di situ. Bukan saja rutin memberikan pupuk cair pada tanaman, tidak seperti itu. Tapi kuncinya adalah selain media tanam, dia juga harus perawatan terhadap tanaman itu intens, yang prinsipnya bisa memberikan suplai nutrisi bagi tanaman. Artinya kita memberikan makan pada tanaman yang sesuai kebutuhannya masing-masing. Oke, itulah cara untuk memberikan pupuk sore ini pada tanaman, 3 bahan. Semoga bisa membantu teman-teman petani yang lain yang sedang menanam cabai, memanfaatkan lingkungan pekarangan rumah ataupun kebun yang luas. Semoga bermanfaat. Kalaupun bisa, silakan like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi. Kita saling belajar dan berbagi pengetahuan dan pengalaman praktek berkebun secara organik. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.